damai, nasian di mata-mata, cian anakna Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kai. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, pasal 10 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Aidada na tahu napa juluhon dirina na niuji ni Tuhan ido. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan kaum muda jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita mendengar ungkapan yang mengingatkan kita agar tidak jatuh ke dalam kesombongan diri. Yaitu satu ungkapan yang menyatakan puji diri, hamamago, puji Tuhan, haleluya. Sepertinya sebuah ungkapan yang sederhana, yang tidak terlalu bermakna, tetapi sesungguhnya jikalau kita mencermati kata demi kata, puji diri hamamago, puji Tuhan haleluya, justru seharusnya menyadarkan kita tentang sikap yang suka memuji diri. Sikap yang menganggap diri hebat, sikap yang menganggap diri luar biasa, padahal sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu pula yang disampaikan oleh firman Tuhan jikalau kita membaca dalam Amsal pasal 18 ayat 12 yang sejalan dengan perkataan puji diri hamamago dan puji Tuhan haleluya. Yaitu disebutkan tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sebuah peringatan di dalam kehidupan kita, tinggi hati mendahului kehancuran. Yang berarti hanya tinggal menunggu waktunya, momennya. Orang-orang yang tinggi hati itu akan masuk ke dalam kehancuran. Itu yang disampaikan oleh penulis kitab Amsal tadi. Sebab apa? Sebab salah satu ciri daripada orang yang tinggi hati, yang congkak, yang sombong adalah orang yang senantiasa berfokus kepada dirinya. Dia selalu berkata tentang aku, dan aku. Dengan segala prestasi, dengan segala apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, dia menjadikan dirinya menjadi sentral, pusat dari segala sesuatunya. Jikalau kita sudah terjebak kepada sikap yang demikian, maka yang ada adalah kita akan menganggap remeh orang lain. Kita tidak akan mempedulikan orang lain. Meski sehebat apapun yang sudah dilakukan oleh orang lain, sebesar apapun pengorbanan yang dilakukan oleh orang lain, tetapi kita menganggap tidak ada apa-apanya. Karena kita terlalu sibuk melihat diri kita sendiri sehingga mengabaikan orang lain. Nah, itu yang disampaikan juga oleh Paulus dalam nats di pasal 10 tadi ayat 12. Dia mengatakan mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Mereka melihat, mereka membandingkan diri mereka sendiri dengan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, bukan dengan orang lain, dengan segudang prestasi yang dilakukan oleh orang lain yang seharusnya membuat kita boleh semakin
rendah hati, ternyata kita tidak ada apa-apanya. Karena itu ada satu ungkapan yang menyebutkan bahwa di atas langit masih ada langit lagi, yang mengingatkan kita bahwa orang lain bisa lebih dari kita, baik prestasinya, baik kemampuannya, baik kehebatannya dan sebagainya, yang seharusnya mengajak kita, mengarahkan kita untuk boleh rendah hati, bukan malah menjadi jatuh ke dalam kesombongan yang akan membawa kita kepada kehancuran. Ada satu ungkapan kata bijak yang sangat bagus sekali Bapak Ibu dan Saudara. Disebutkan hal yang paling sulit dalam hidup ini bukan untuk melampaui orang lain, tapi melampaui ego dan diri sendiri. Hal yang paling sulit dalam kehidupan ini bukan untuk melampaui orang lain, tapi melampaui ego dan diri kita sendiri. Ketika kita sudah terjebak kepada sikap perilaku egosentris yang menjadikan diri kita menjadi pusat dari segala sesuatunya, semuanya, sehingga orang lain kita anggap tidak ada apa-apanya. Seolah-olah Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita membusungkan diri kita, menganggap diri kita hebat dan luar biasa. Sifat kesombongan inilah yang diingatkan dan ditegur oleh Paulus secara keras kepada orang-orang yang ada di Korintus pada waktu itu. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengukur dirinya dengan diri mereka sendiri dan membandingkan diri mereka dengan mereka sendiri. Tapi kalaupun kita hendak bermegah, disebutkan di ayat 17, tapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ketika bermegah di dalam Tuhan, maka sentralnya, pusatnya bukanlah diri kita, tetapi Tuhan. Kita menyadari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat itu bisa berhasil, itu adalah karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan saja, kemurahan Tuhan saja. Seharusnya kita berbahagia, bersukacita jikalau kita bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, sebagai medianya. Tetapi yang harus menonjol di situ adalah Tuhan yang memampukan, yang menguatkan kita, menolong kita untuk boleh melakukan semuanya itu. Karena itu benar yang dikatakan oleh Paulus, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Biarkan Tuhan yang memuji atas apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Dan kita patut menguji terus. Sudahkah saya memberikan yang terbaik untuk sesama? Sudahkah saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Atau masih kurang? Sehingga dengan demikian kita memacu diri untuk boleh melakukan yang terbaik. Dan ketika kita sudah melakukannya dengan baik, kita mengatakan, terpujilah Tuhan yang telah memampukan, menguatkan saya, menguatkan kita dalam melakukan semuanya itu. Biarlah semuanya, apapun yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, beralamat menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Orang yang bermegah dalam Tuhan, dia tidak akan meninggikan dirinya, tidak akan menyombongkan dirinya, tetapi dia sadar akan keterbatasannya, bahwa dia sadar dia hanya alat, yang menjadi fokus utama adalah Tuhan itu sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.